Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kembali saya ingin menunjukkan bahwa gereja-gereja di Eropa itu kosong, bahkan banyak diantaranya pada gilirannya dirobohkan. Upload di kesempatan ini saya perlu lakukan karena sejumlah pendeta di Indonesia mencoba untuk memberikan sanggahan terhadap informasi yang kita berikan, ya, dan dianggap apa yang saya lakukan ini merupakan berita abal-abal atau analisis yang abal-abal, ya. Saya ingin menunjukkan dan nanti akan diberikan linknya secara jelas betapa tragisnya gereja-gereja yang ada di Eropa, Belanda misalnya, yang belum pernah kita singgung, ya, yang menunjukkan bahwa memang hari-hari kematian dari Kristen, baik Protestan maupun Katolik, itu betul-betul suatu fenomena yang nyata di sana. Hanya memang tampaknya sejumlah pendeta atau imam-imam gereja yang ada di Indonesia sepertinya tidak kuat untuk mendapatkan berita yang sangat tragis ini. Dan karena itu mungkin mereka tidak melakukan checking, ya, tidak melakukan kunjungan langsung ke Belanda. Ya, saya terus terang pernah ke sana dan melihat bagaimana sebetulnya memang gereja-gereja itu memiliki wajah yang sangat muram karena tidak pernah dikunjungi, ya. Dan itu sebetulnya sudah diindikasikan oleh Paus Paulus II, Paus Johannes Paulus II, dalam satu kunjungannya ke Katedral Catherine yang ada di Belanda itu, ya. Mereka menyeru kepada umat Katolik yang ada di sana, ya. Banyak di dalam masyarakat Belanda itu banyak yang Protestan, tapi juga banyak pula yang Katolik, ya. Melihat fenomena yang ada di sana, ya. Paus ini mengatakan, mari kita kembali ke gereja, ya. Jangan sampai gereja itu kosong karena terpaan dari sekularisasi atau sekularisme itu. Ini adalah peringatan yang dilakukan Paus Johannes Paulus II pada tahun 1985. Jadi sudah waktu yang sudah cukup lama, ya, mereka melakukan kunjungan itu karena memang melihat indikasi yang luar biasa. Ya, kita tahu bahwa informasi pada masa itu sudah mulai berkembang dan negara-negara yang ada di Eropa sudah memasuki pada arena sekularisme dengan ketat. Jadi, negara-negara Eropa menerapkan sistem ketatanegaraan sekularisme dan membuat jarak yang cukup jauh dengan agama, terutama pada agama Kristen maupun Protestan ini, ya. Inilah satu fenomena yang tampaknya membuat salah satu bencana awal bagi keruntuhan gereja yang ada di Eropa, khususnya yang ada di Belanda. Dalam pernyataannya seorang katedral dari Catherine, wilayah di Katedral Catherine itu menyatakan bahwa di sekitar itu ada sekitar 280 gereja. Ya, ada nanti datanya bisa disimak secara langsung di web, di link yang saya sajikan, di mana hanya sekitar 10 sampai 15 saja yang tidak ditutup. Jadi sekitar 265 gereja itu akan ditutup. Kenapa? Karena memang tidak ada umatnya yang datang untuk mengunjungi gereja itu. Ya, ini adalah fenomena-fenomena yang sesungguhnya memang sangat tragis, ya. Mungkin bagi pendeta-pendeta yang tidak pernah melakukan kunjungan ke luar negeri, mungkin tidak tahu persis. Tapi saya yakin, ya, saya yakin kalau ada pendeta-pendeta yang pernah melakukan kunjungan ke Eropa, mereka akan tahu persis itu, fenomena kehidupan keagamaan yang ada di sana itu. Dan karena itu, bagusnya memang pendeta-pendeta ini, ya, supaya tidak berteriak-teriak dalam tempurung, itu melakukan kunjungan saja ke Eropa. Karena perjalanan ke sana itu paling hanya menghabiskan waktu, kalau untuk tiket, kalau mengikuti tur-tur itu paling hanya 50 juta saja. Dan jumlah itu saya kira bisa dikumpulkan dari jamaatnya kalau memang ada solidaritas untuk itu.
ya, kecuali memang sudah cukup, ya, sudah cukup hanya berteriak-teriak saja untuk memberikan sanggahan yang tidak menunjukkan data juga. Kalau memang pendeta-pendeta ini bisa menunjukkan data yang sebaliknya dari apa yang akan saya sampaikan nanti, oh itu bagus sekali. Dan ini adalah sebuah diskusi yang sangat menarik. Yang menjadi masalah adalah jika pendeta-pendeta ini hanya menunjukkan suatu rasa ketakutan saja. Sebuah ketakutan yang sesungguhnya tidak perlu, ya. Karena apa? Karena sebenarnya sebuah fenomena sosial dimanapun berada, ya, ketika intelektual dalam kehidupan masyarakat itu semakin maju, ya, kemudian nilai-nilai agama yang diyakini tampaknya tidak menunjukkan reputasi nilai-nilai yang layak untuk dipertahankan, mereka akan cenderung menjauh, ya. Fenomena ini sebetulnya juga bisa diamati terhadap perilaku, respon, cara berpikir dari para imam-imam gereja sendiri yang melakukan studi teks terhadap kitab sucinya mereka. Ya, betapa banyaknya kita bisa mengetahui bahwa ada juga banyak pendeta-pendeta atau pastor dan lain sebagainya justru menjauh dari ajarannya itu ketika sudah memahami secara persis tentang bagaimana ajaran yang ada dalam kitab suci itu. Ya, karena sebenarnya orang hidup di dalam sebuah agama apapun, itu tidak cukup dengan mengandalkan emosi saja. Ya. Agama yang dipeluk dengan emosi sebetulnya adalah agama yang tidak membebaskan diri kita. Ya. Tidak bisa membebaskan. Ini juga berlaku bagi umat Islam itu. Fanatisme terhadap kehidupan keagamaan itu sebetulnya tidak cukup. Karena agama itu punya nilai-nilai, dan karena itu memang semua orang Islam juga harus mengkaji ajaran agamanya itu seperti apa. Tetapi kita yakin bahwa superioritas ajaran Islam memang sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam Alkitab atau ada dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dan lain sebagainya itu. Nah, ini adalah memang suatu drama kematian, ya, kalau kita bisa katakan seperti itu. Dan sebetulnya fenomena ini tidak hanya di Belanda. Tempo hari saya menyampaikan hal yang sama juga terjadi di Jerman. Hal yang sama juga terjadi di Perancis, bahkan juga di Austria. Semua tempat pusat-pusat perkembangan agama Kristen yang ada di Eropa, dan kita tahu semua bahwa Kristen menyebar di dunia ini melalui Eropa, ya, itu juga membawa satu dampak, ya. Tempat penyebaran itu adalah juga pada saatnya ini adalah merupakan kuburan bagi agama Kristen itu. Sekali lagi saya katakan bahwa tempat berkembangnya agama Kristen di Eropa saat ini menjadi kuburan bagi Kristen itu sendiri. Kenapa itu terjadi? Ya kan? Pertama memang fenomena sosial, sekali lagi, bahkan fenomena personal, seperti yang saya tunjukkan tadi, bahwa orang-orang yang punya kesetiaan terhadap ajaran Kristen sendiri, ketika mereka betul-betul memahaminya, apa yang ada, ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci, itu akan mengalami tingkat kesulitan sendiri, kalau motivasi dasar di dalam mempelajari itu adalah untuk melihat kebenaran. Kecuali dia mempelajari sekedar untuk mempertahankan diri karena kepentingan yang lain. Itu dua hal yang sangat berbeda, ya. Karena biasanya kalau logika digunakan untuk mendukung sebuah kepentingan tertentu, biasanya logika seperti ini tidak cermat. Ya. Karena itu sebetulnya logika itu hanya cocok untuk mempertahankan kebenaran, bukan kepentingan, apalagi kepentingan material. Misalnya pendeta atau pastor ini ketakutan kalau kehabisan atau jamaatnya pada kabur semua, dan karena itu mereka perlu mempertahankan kepentingan jamaat ini, karena ini juga berkaitan dengan persepuluhan atau dana-dana dari jamaat yang bisa diambil, maka dia dengan gigih untuk melakukan perlawanan seperti itu. Itu soal yang berbeda itu. Dan karena itulah sebenarnya, ya, ketika perkembangan masyarakat itu makin tinggi, ya, ilmu yang ada di dalam kehidupan masyarakat lebih tinggi, bahkan dibandingkan dengan para pemimpin dan imam-imam gereja yang ada di Eropa,
maka memang tidak ada orang yang peduli terhadap gereja itu. Sehingga gereja alih fungsi itu hal yang biasa. Bahkan sekarang mayoritas gereja itu hanya menjadi objek wisata. Ya, bagi siapa saja, teman-teman Kristen, Islam dan lain sebagainya, kalau pernah ke Vatikan, itu Vatikan juga sudah menjadi objek wisata yang luar biasa itu. Ya, kita tahu itu semua. Ya, ada gate-nya, ada ininya. Ya, kalau ada orang beribadah di Vatikan di hari-hari biasa, saya kira itu sangat sedikit sekali. Ini adalah fenomena-fenomena yang memang sebetulnya orang Kristen itu pertama, memang bisa meratapi hal itu, ya. Mungkin juga bisa marah terhadap fenomena berita ini yang kita sampaikan. Ya, terus terang, saya menyampaikan berita-berita ini, dan berita ini sebetulnya juga dalam batas-batas tertentu juga sudah disampaikan oleh media yang lain. Hanya memang sumbernya, memang saya akan tunjukkan link, dan akan semakin banyak saya tunjukkan itu. Bahwa orang pendeta atau pastor atau orang-orang yang fanatik dari Kristen marah terhadap penyampaian berita ini, yaitu urusan mereka. Tugas saya adalah menyampaikan ini loh realitasnya. Ya, realitas yang ada di gereja, yang ada di dalam masyarakat yang kita lihat jauh lebih maju daripada masyarakat yang ada di Indonesia. Kita juga tidak memungkiri bahwa gereja itu juga mulai berkembang di Afrika Tengah. Kenapa gereja atau Kristen bisa berkembang di Afrika Tengah? Iya, ya, dakwah Islam tidak sampai ke sana, ya, tidak sampai, ya, atau tidak dominan di Afrika Tengah itu. Hanya masyarakat di Afrika Tengah sampai abad 20 adalah masyarakat yang menggunakan kepercayaan-kepercayaan klasik, ya, bukan agama-agama universal yang punya kitab suci secara jelas, ya. Dan karena itu bisa dengan mudah ditumbangkan oleh ajaran yang membawa kitab suci. Dan inilah kemudian, karena kita tahu juga di masyarakat di Afrika Tengah itu adalah masyarakat-masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan. Begitu dia dikasih roti, dikasih kue, dikasih indomie, mereka bisa dengan mudah untuk masuk ke dalam Kristen. Karena apa? Karena kepentingannya. Ya, sama seperti sejumlah orang yang ada di Indonesia, mungkin karena miskin, kemudian dirangsang dengan indomie, dengan ini, ada yang masuk ke dalam Kristen itu. Tapi begitu ekonomi itu kembali pulih, mereka akan cenderung untuk balik lagi ke dalam Islam. Dan fenomena yang ada di Afrika Tengah, ya, bukan Afrika Utara, ya, Afrika Tengah, itu akan kembali ke sana. Nah, jadi data-data dan kenyataan serta realitas gereja yang ada di Eropa itu memang runtuh. Itu bukan hanya contoh di berbagai tempat saja. Semua negara Eropa Kristen mengalami keruntuhan. Bahkan termasuk yang ada di Italia, di mana Vatikan menjadi pusatnya. Begitu juga Jerman, di mana Protestan menjadi pusatnya dari penyebaran agama Kristen ke seluruh dunia. Itu juga mengalami keruntuhan yang sudah luar biasa itu. Apakah pendeta-pendeta Indonesia itu marah atau menangis, itu adalah urusan mereka. Tetapi kalau pendeta-pendeta ini cerdas, dia harus tahu akar masalahnya itu apa. Sehingga orang-orang ini kemudian meninggalkan gereja. Padahal sejarahnya adalah orang-orang Eropa adalah negara-negara yang membawa Kristen itu keluar ke benua lain. Seperti di Asia, seperti di Indonesia, juga di Amerika, Australia. Mereka membawa misi itu. Tapi kenapa orang yang sama pada saat ini justru meninggalkan gereja-gereja tersebut, meninggalkan ajaran Kristen itu? Ya, satu-satunya jawaban, atau mungkin dua jawaban yang mungkin adalah karena orang-orang Kristen hari ini tidak bergantung kepada para imam gereja di dalam menelaah kitab sucinya itu. Jadi mereka dengan adanya internet, dengan adanya buku-buku dan lain sebagainya, mereka mengkaji sendiri ajaran-ajaran yang ada dalam Bible itu, dan mungkin terkejut. Oh, seperti ini rupanya ajaran yang ada di dalam Bible itu. Ya, dan banyak diantaranya kemudian menjadi agnostik, sekuler, menjadi ateis. Dan memang kenyataannya orang-orang yang non atau ateis atau agnostik di dalam kehidupan agama adalah
semuanya nyaris dari Kristen semua. Jadi mereka bergerak untuk menjauh dari Kristen menjadi ateis. Apakah kemudian menjadi Islam dan lain sebagainya? Ya itu adalah salah satu kemungkinannya itu. Ya, ini adalah realitas. Ya, jadi pendeta-pendeta tidak perlu marah kalau bisa. Tapi kalau marah juga salahkan diri Anda sendiri. Anda tidak mengkaji itu. Ya, banyak pendeta yang mencoba untuk memotong-motong video yang kami upload gitu ya, dan mencoba menyanggah 1-2 detik dikutip pendapat saya kemudian disanggah. Bukan begitu caranya. Ya, Anda menjabatkan dokumen itu secara langsung sendiri. Kaji itu. Mana ada perkembangan yang ada di Eropa itu, gereja itu. Tidak ada. Yang ada adalah merobohkan bangunan-bangunan gereja yang ada di Eropa itu. Nah, harapan kita berpikir jernih lah, gitu ya. Berpikir jernih, kecuali memang menyandarkan kehidupan dengan cara-cara untuk mendapatkan itu. Nah, kalau itu ya sudah, selesai sudah. Tidak perlu ada diskusi, tidak perlu ada macam-macam itu. Karena kita ingin kebenaran itu tegak. Karena orang membela kebenaran itu membela dirinya sendiri pada dasarnya, ya. Dan kalau orang membela kebatilan itu sebetulnya adalah menghancurkan dirinya sendiri. Tinggal Anda pilih sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat pujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting itu perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Orang mati nggak punya duit, Allah nggak marah. Mati nggak punya rumah, Allah nggak marah. Tapi kalau mati nggak punya iman gimana? Masalah. Harga iman itu sebesar darah. Itu Allah hargai dengan surga 10 kali dunia yang besar. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kaifana jadi imanana ya Rasulullah?" Sahabat bertanya seperti itu, maka Rasulullah katakan, "Akhbiru min qauli la ilaha illallah."